Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Fadilah dengan NIM 0101191008. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Komunikasi Massa. Di sini saya akan membahas tentang pengertian dari komunikasi massa. Komunikasi massa diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi atau pesan-pesan yang ditujukan kepada khalayak massa dengan karakteristik tertentu. Sedangkan media massa sendiri merupakan salah satu komponen atau sarana yang memungkinkan berlangsungnya proses komunikasi massa. Perlu dicatat bahwa pengertian komunikasi massa tidak semata-mata melihat pada media yang digunakan saja, ataupun pada keterlibatan massa di dalamnya. Mengenai pengertian ini, Geithner mengumumkan bahwa signifikansi historik komunikasi massa tidak terletak pada konsep masses atau massa yang biasa. Ada massa atau sekelompok orang dalam jumlah yang besar yang dijangkau oleh bentuk komunikasi publik yang lain jauh sebelum berkembangnya media massa modern. Akan tetapi, alat-alat dan institusi-institusi produksi dan distribusi baru atau media massa memberikan cara-cara baru untuk menjangkau masyarakat luas. Cara-cara baru ini bukan hanya secara teknologis, tetapi juga secara konseptual dan ideologis, berbeda dengan yang lama. Menurut Wright, ciri-ciri komunikasi massa adalah yang pertama ditujukan kepada suatu khalayak yang relatif luas, heterogen, dan anonim. Yang kedua, pesan disampaikan kepada publik dan umumnya diterima oleh khalayak secara relatif serempak, serta bersifat mampir sejenak atau transien. Yang ketiga, komunikator melakukan komunikasinya melalui suatu organisasi yang bersifat kompleks karena menyangkut masalah pembiayaan yang besar. Proses komunikasi massa secara menyeluruh dapat dipandang dari tiga cara, yaitu cara yang pertama adalah dari sudut pandang media. Proses ini merupakan pemilihan komunikator dan pesan-pesan dengan suatu tujuan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi dari khalayak atau publik tertentu. Yang kedua, dari sudut calon komunikator. Proses ini merupakan masalah mendapatkan akses kepada sarana transmisi agar menjangkau sesuatu khalayak tertentu. Dari sudut pandang khalayak, merupakan masalah memilih apa yang berguna dari suatu rentang pesan-pesan, range of message, yang tersedia bagi mereka karena organisasi media mempunyai kata-kata final tentang apa yang disampaikan melalui saluran media dan seterusnya, tentang akses dan apa yang tersedia. Maka pandangan mereka harus dianggap sebagai yang paling tepat untuk mencirikan keseluruhan proses tersebut. Lalu yang ketiga, dari sudut pandang khalayak merupakan masalah memilih apa yang berguna dari suatu rentang pesan-pesan, range of message yang tersedia bagi mereka, karena organisasi media mempunyai kata-kata final tentang apa yang disampaikan melalui siaran media dan seterusnya, tentang akses dan apa yang tersedia, maka pandangan mereka harus dianggap sebagai yang paling tepat untuk mencirikan keseluruhan proses tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.